Beberapa waktu lalu, filsafat sempat ramai dibicarakan. Ilmu yang telah berumur ribuan tahun ini sekarang seperti hilang dari peredaran. Ilmu itu bernama filsafat. Saat ini, dunia serba cepat, serba algoritma, serba sosial media. Kita hidup di mana ilmu tidak sulit dicari. Kita hidup di mana informasi seperti tsunami, dan filsafat, ilmu yang membuat kita berpikir lebih lama, lebih dalam, seolah tampak usang dan tidak relevan lagi. Hari ini, filsafat dianggap omong kosong, tidak menghasilkan uang, tidak memberi solusi. Tetapi tanpa disadari, semua yang kita anggap modern justru berdiri di atas omong kosong itu. Ya, di atas omong kosong itu. Manusia hari ini sibuk mencari jawaban yang instan. Tetapi ribuan tahun lalu, ada orang-orang yang bahkan belum mengetahui apa itu pertanyaan. Untuk kali ini, saya ingin mengajak semua kembali ke masa ketika dunia masih gelap. Ini adalah air, dan siapa sangka kalau gara-gara air ini peradaban manusia bergeser secara drastis. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Sekitar 2600 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya abad ke-6 sebelum Masehi, ada satu orang bernama Thales yang entah bagaimana ceritanya dia ini mengamati air. Dan setelah mengamati air begini, Thales mengatakan kalau asal-usul segala sesuatu itu adalah air. Semua makhluk hidup bergantung pada air. Air bukan hanya zat, tetapi juga prinsip. Nah, pertanyaan ini dianggap pernyataan yang sangat radikal di masa itu. Kenapa? Karena di masa itu, 2600 tahun yang lalu, manusia itu masih menganggap kalau apa-apa yang terjadi itu kehendak dewa-dewi. Misalnya seperti petir, itu dianggap sebagai murka dari dewa Zeus, atau gagal panen dianggap sebagai kutukan dari dewi Demeter. Nah, intinya di masa itu, kehidupan dikendalikan oleh mitos, bukan oleh logika. Itulah kenapa pernyataan Thales yang saya bicarakan di awal itu dinilai pernyataan yang radikal. Karena di satu titik dalam sejarah, ada satu manusia yang merasa saya tidak cukup kalau hanya percaya, saya harus tahu kenapa. Nah, dari sinilah sejarah umat manusia bergeser dari mitos ke logos, dari cerita menuju ke penalaran. Sebenarnya ini sudah cukup memberikan jawaban yang sederhana mengenai judul video ini ya. Kenapa filsafat itu penting? Tetapi untuk lebih yakinnya lagi, sepertinya kita perlu membongkar sejarah dari dulu di masa ini. Di masa dunia tidak punya pengetahuan ilmiah. Di masa dunia tidak punya sistem politik yang rapi. Tidak ada bahasa teknis untuk menjelaskan cuaca, untuk menjelaskan penyakit, atau bahkan asal-muasal dari kehidupan. Bersama saya, Muhammad Ilyas Hidayat dalam Ilya Adharma. Sepertinya di sini saya tidak harus menjelaskan sejarah dari Thales ini. Mungkin ini bisa saya jelaskan di konten berikutnya. Mari kita lanjut ke pembahasan. Nah, dari pengamatan-pengamatan Thales soal air, murid-murid Thales seperti Anaximandros dan Anaximenes mereka memperluas gagasan ini. Anaximandros mengatakan kalau asal mula dunia itu adalah apeiron, yang berarti sesuatu yang tidak terbatas, sebuah konsep abstrak yang tidak terlihat tetapi jadi dasar semua dari perubahan. Terus kalau Anaximenes menawarkan jawaban lain, yaitu udara. Mereka berdua ini memang berbeda pendapat, tapi ada satu hal yang menyatukan mereka, yaitu gairah untuk memahami dunia dengan akal, bukan dengan tahayul. Nah, ini bukan hanya perubahan intelektual, tetapi ini adalah revolusi epistemik, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia mulai berani mengendalikan nalar sebagai kompas di tengah badai misteri ilahiyah. Tetapi bicara ini tidak berhenti di asal-usul aja. Filsuf-filsuf selanjutnya mulai bertanya soal perubahan, apa itu menjadi? Bagaimana sesuatu bisa muncul dari yang tiada? Bahkan Herakleitos mengatakan segala sesuatu itu mengalir. Dunia ini katanya tidak pernah tetap. Anda tidak bisa masuk ke sungai yang sama dua kali, karena airnya selalu berubah. Segala yang ada adalah proses. Nah, dari perkataan Herakleitos soal perubahan ini, api jadi lambang perubahan yang abadi. Tetapi itu Herakleitos. Nah, Parmenides punya pemikiran sebaliknya, karena katanya perubahan itu ilusi. Baginya, yang ada itu tetap, yang berubah hanyalah bayangan dari yang sejati. Dia menulis dalam puisi filosofis bahwa yang ada tidak mungkin tidak ada, karenanya segala gerak adalah tipu daya indera. Nah, di sini kita bisa lihat Herakleitos dan Parmenides ini adalah dua kutub yang berbeda. Yang satu percaya dunia adalah perubahan. Nah, yang lain percaya realitas sejati adalah keabadian. Nah, dari pertentangan inilah lahir dialektika atau cara berpikir filosofis yang mencari kebenaran lewat kontras, lewat gesekan antara ide-ide yang saling menolak tapi saling memancing. Tetapi semua perdebatan itu pada akhirnya berpusat pada alam, sampai muncullah Socrates, tokoh paling berpengaruh dalam sejarah filsafat yang mengubah orientasi dari semesta menuju ke manusia. Socrates hidup di Athena abad ke-5 sebelum Masehi, masa yang disebut sebagai zaman keemasan demokrasi. Tetapi justru di tengah kemakmuran dan kebebasan itulah Socrates malah bertanya, apa itu keadilan? Apa itu kebaikan? Socrates percaya bahwa hidup
hidup yang tidak dikritisi adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Nah, hal ini sebagaimana dicatat oleh Plato di bukunya berjudul Apologi. Dia menggambarkan kalau Socrates pernah berkeliling kota mengajak orang berdialog, membongkar pendapat yang tampak pasti untuk hanya menunjukkan bahwa kebanyakan dari kita sebenarnya tidak tahu apa-apa. Nah, keheranan yang dibangun Socrates ini tidak lagi soal alam semesta, tetapi soal manusia itu sendiri, dan itu ternyata lebih mengganggu. Tetapi pada akhirnya ketragisan menimpa Socrates. Dia dihukum mati, disuruh minum racun karena dianggap merusak moral pemuda dan tidak percaya dewa-dewa kota. Tetapi dari kematiannya inilah lahirlah dua tradisi besar, idealisme yang dikembangkan oleh Plato dan rasionalisme yang dikembangkan oleh Aristoteles. Nah, ketika di Yunani, filsafat tumbuh sebagai keinginan untuk memahami tatanan alam dan masyarakat secara rasional. Di anak benua India, pencarian yang serupa berlangsung dengan intensitas yang berbeda, lebih kontemplatif, lebih mistis, tetapi tidak kalah filosofis. Di sini, di India, filsafat bukan hanya wacana intelektual, tetapi jalan pembebasan batin, dan akar-akar filsafat India ini bisa dilacak ke Upanishad, atau teks-teks kuno yang jadi bagian dari kitab suci Weda atau Veda, yang muncul sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, jika di bagian awal Veda dipenuhi dengan doa, mantra, terus juga ritual persembahan untuk dewa-dewa seperti Indra, Agni, atau Varuna, maka Upanishad menunjukkan sebuah pergeseran yang radikal dari yang lahiriah menuju yang batiniah, dari ritual ke refleksi, dari pemujaan dewa-dewa ke pencarian hakikat diri. Realitas dan pertanyaan eksistensial yang nyaris universal itu adalah Tattvam Asi, yang berarti engkau adalah itu. Dan ini adalah salah satu pernyataan sentral dari Chandogya Upanishad yang mengungkapkan kesatuan antara Atman, yaitu jiwa yang abadi, dan Brahman, yaitu realitas yang mutlak. Filsafat India dari awal sudah berputar pada satu persoalan besar, yaitu samsara. Bagaimana manusia terbebas dari penderitaan dan siklus kelahiran yang berulang. Nah, dari pertanyaan inilah lahir berbagai aliran filosofis yang saling menanggapi. Samkhya yang mengajarkan dualisme antara purusa atau roh dan prakriti atau materi, dan bahwa pembebasan dicapai lewat pemisahan keduanya. Yoga sebagai jalan disiplin spiritual dan praktik meditatif. Nyaya yang sangat logis menekankan instrumen pengetahuan dan pramana. Vedanta yang menafsirkan Upanishad sebagai puncak pengenalan dan kesatuan atas segala sesuatu. Dan tentu saja Buddhisme yang muncul sebagai kritik terhadap ortodoksi Veda yang mengajukan doktrin antara anatta atau ketiadaan diri. Nah, tidak jauh dari India, di Tiongkok, filsafat juga muncul sebagai respon terhadap kekacauan sosial dan politik. Di abad ke-6 sebelum Masehi, Cina dikenal sebagai zaman musim semi dan gugur, terus dilanjutkan dengan zaman negara-negara yang berperang. Dan di masa-masa ini, Cina dipenuhi dengan konflik antar negara kecil, keruntuhan sistem feodal, dan ketidakpastian moral yang melanda masyarakat sekitar. Nah, di tengah kekacauan ini, lahirlah seorang pemikir yang nantinya akan dikenal sebagai Kongzi atau Konfusius. Di ajarannya, Konfusius tidak membicarakan asal mula alam semesta atau substansi metafisik, tetapi membicarakan soal tata krama, sosial, harmoni, dan relasi antar umat manusia. Karena filsafat Konfusius adalah filsafat tatanan yang mengatakan bahwa dunia yang baik dibangun dari perilaku yang benar, dari rasa malu, dari rasa hormat pada orang tua, dari pemeliharaan ritual, dan dari kebajikan batin yang disebut dengan Ren. Konfusius percaya bahwa tugas utama manusia itu adalah ia jadi junji, berarti manusia yang luhur yang bisa menghidupkan tatanan moral tindakan sehari-hari. Karena bagi Konfusius, filsafat tidak terpisah dari hidup, tetapi jadi seni mengelola hubungan dan tanggung jawab dalam keluarga dan negara. Tetapi Konfusianisme bukan satu-satunya sistem filsafat besar di Cina. Ada juga Laozi. Dia adalah pendiri Daoisme yang mencetuskan prinsip Dao yang berarti jalan semesta yang tidak bisa dijelaskan lewat kata-kata, tetapi hanya bisa dihayati lewat keselarasan dengan alam. Nah, dari sinilah dua arus besar pemikiran Cina mulai terlihat berseberangan, tetapi saling melengkapi. Tetapi sebagaimanapun mereka berbeda, dua-duanya sukses membentuk dua kutub pemikiran Cina dengan Konfusius lewat etis sosialnya, nah Laozi dengan kosmologi spiritualnya, dan keduanya seperti Yin dan Yang, yang tidak saling membatalkan, tetapi saling melengkapi. Filsafat Cina dengan demikian menawarkan sesuatu yang lebih berbeda dari filsafat Yunani. Dia tidak mencari struktur realitas universal, tetapi jalan hidup yang harmonis di tengah ketidakpastian. Dan sesuai dengan catatan sejarah, lompatan besar lainnya terjadi juga di dunia Islam, terutama di kisaran abad ke-8 sampai ke-12 Masehi. Di masa inilah dunia Arab jadi pusat filsafat dan keilmuan yang menyerap warisan Yunani kuno lewat gerakan besar penerjemahan yang ada di Baitul Hikmah atau Baghdad. Nah, tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd hanya menerjemahkan Plato dan Aristoteles ke bahasa Arab, tetapi juga menafsirkannya, mengkritik dan mensistematisasikan filsafat lewat cahaya wahyu Islam.
Al-Kindi yang disebut filsuf Arab pertama mengatakan kalau filsafat adalah anugerah Tuhan untuk mendalami pemahaman manusia ke kebenaran. Di sisi lain, Al-Farabi mengembangkan gagasan perihal negara utama dan bayangkan pemimpin ideal itu sebagai seorang filsuf. Terus selain Al-Kindi dan Al-Farabi, ada Ibnu Sina yang menulis kitab Asy-Syifa, yaitu satu ensiklopedia besar yang mencakup logika, fisika, metafisika, dan etika. Nah, lewat kitab ini, Ibnu Sina mengembangkan argumen soal wajib al-wujud atau wujud yang niskaya sebagai dasar metafisika dalam Islam. Dari tiga tokoh Islam itu bisa kita lihat kalau di tradisi Islam klasik, filsafat tidak memposisikan akal dan iman sebagai dua kutub yang bertentangan, tetapi sebagai dua sayap yang membawa manusia terbang ke arah kebenaran. Nah, pandangan seperti ini tidak lahir di pusat-pusat intelektual besar dunia Islam saja, tetapi gema dan semangatnya ini bisa kita temukan juga di berbagai penjuru dunia, dan tanah Nusantara yang kini kita sebut sebagai Indonesia ini adalah salah satunya. Di Indonesia, meski tidak tersusun rapi seperti di Yunani atau India, tetapi filsafat di sini tetap hidup, hanya bentuknya saja yang berbeda. Nah, di sini, di Indonesia, filsafat hadir lewat baban, lewat puisi, lewat petuah, lewat pandangan hidup yang penuh makna meskipun sederhana. Di tradisi Jawa misalnya, ada teks-teks seperti Suluk Wujil, Serat Centini, Serat Wedatama, dan Suluk Malang Sumirang yang penuh pertanyaan ontologis dan spiritual seperti siapa manusia, apa makna hidup, bagaimana mencapai pencerahan, bagaimana mencapai manunggal. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menemukan gema lanjutannya lewat pemikiran Ki Ageng Suryo Mentaram yang mengubah perenungan jadi praktik hidup harian. Sebagai seorang pangeran yang memilih jalan yang sunyi, Ki Ageng Suryo Mentaram merumuskan Kawruh Jiwa, yang mana ini adalah ilmu tentang bagaimana manusia memahami dirinya lewat pengamatan perasaan dan bagaimana kemerdekaan batin lahir dari ketenangan yang tidak bergantung pada senang atau tidak senang perasaan jiwa. Nah, kalau di luar Jawa, kita bisa menemukan juga tradisi filsafat lewat pepatah Minangkabau, lewat mantra-mantra Batak, lewat kosmologi Bugis, dan lewat ajaran Sunda Wiwitan. Filsafat di sini tidak muncul dalam bentuk tulisan tebal atau teori yang rumit, tetapi hidup lewat bahasa sehari-hari yang dipikirkan, dirasakan, dan dijalankan. Dan ini seperti apa yang disebut oleh Kunto Wijoyo di bukunya yang berjudul Identitas Politik Umat Islam, bahwa pemikiran di Indonesia lebih banyak berbentuk praksis dan simbolik, tetapi bukan berarti ia tidak filosofis. Justru karena tidak terdikotomi dengan rasionalisme Barat, filsafat Nusantara ini bergerak lebih cair, dengan mengalir lewat syair, lewat wayang, lewat doa, dan dalam diam. Filsafat dari dulu memang sudah jadi fondasi ilmu, politik, dan cara manusia untuk memahami dirinya sendiri. Tetapi sekarang di zaman serba cepat dan praktis, muncul keraguan akan relevansinya. Seperti pernyataan Ferry Irwandi, bubarkan saja jurusan filsafat. Ucapan ini terdengar seperti provokasi, tetapi sebenarnya ini adalah kegelisahan bahwa filsafat sudah mulai kehilangan pijakan di dunia yang semakin pragmatis. Padahal filsafat justru penting karena berani untuk menanyakan hal-hal paling dasar yang tidak tersentuh bidang lain, tentang makna pembangunan, tentang legitimasi kekuasaan, sampai etika teknologi. Di tengah banjir informasi, filsafat membantu manusia membedakan antara data, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Teknologi dan AI memang bisa meniru kecerdasan, tetapi mereka tidak punya nurani. Disinilah filsafat berperan sebagai penjaga nilai kemanusiaan. Filsafat juga menolong manusia menghadapi krisis makna dan eksistensi modern tentang perasaan kosong, kehilangan arah, dan keterasingan di tengah konektivitas digital. Dari sejarah, setiap perubahan besar lahir dari pemikiran filsafat. Fanon melawan kolonialisme, Amartya Sen menafsirkan pembangunan sebagai kebebasan, Simone de Beauvoir menggugat patriarki, bahkan Soekarno membangun kemerdekaan Indonesia lewat gagasan filsafat yang memadukan ideologi besar. Maka sebenarnya filsafat bukan hanya sekedar hiasan akademik, melainkan sumber keberanian dan kesadaran. Dia mengingatkan manusia untuk bertanya, untuk melakukan hal-hal yang dianggap wajar, dan mencari makna di balik rutinitas. Sekarang di dunia modern yang diukur lewat algoritma dan angka, filsafat mengajak kita untuk melangkah mundur sejenak, bukan untuk lari, tetapi untuk melihat dengan jernih. Karena tanpa berpikir yang mendalam, ilmu, hukum, dan teknologi akan kehilangan arah. Filsafat rasanya tidak boleh hanya berhenti di ruang kuliah. Dia harus turun ke jalan, masuk ke ruang publik, ke sekolah, ke komunitas, ke tenda-tenda demonstrasi.
ke ruang redaksi, bahkan ke tengah kecanggihan AI, karena keresahan hari ini nyata tentang kerja yang semakin menguras tetapi tidak memberikan makna, tentang negara yang makin jauh dari keadilan, tentang dunia yang makin panas bukan hanya karena iklim, tetapi juga batin. Nah, di tengah semua itu, filsafat hadir bukan hanya untuk menenangkan, bahwa kalau kita berhenti bertanya, berarti kita juga berhenti jadi manusia. Dan disinilah kenapa filsafat itu sangat penting, dan akan terus relevan menembus waktu dan peradaban. Terima kasih.